Kuburan yang bisa memberikan manfaat, mesti sahabat berbondong-bondong datang ke kuburan Nabi. Tidak ada sama sekali setelah Nabi wafat. Tidak ada juga orang datang berbondong-bondong ke kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang pun di antara umat yang datang kepada mereka. Yang jelas mereka pasti masuk surga, dijamin. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jelas jannah. Nabi yang melakukan as-sadiqul masduq. Tidak ada seorang pun datang kepada mereka, tidak ada. Makanya kesyirikan ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala mengabadikan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang pernah menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali menyisakan satu patung. Yang kemudian ketika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan di dalam ganeza mereka, di dalam tempat mereka beribadah, mereka menyembah berhala-berhala mereka, mereka mendapatkan semua patung-patung yang mereka ta'zimkan, yang mereka agungkan, yang mereka berdoa, yang mereka ruku dan sujud kepada berhala tersebut yang mereka ibadahi, itu semuanya hancur tanpa tersisa kecuali satu patung yang besar. Maka berkatalah di antara mereka, boleh jadi yang melakukan ini adalah yang disebut dengan Ibrahim. Maka kemudian mereka mendatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingat Nabi Ibrahim. Kemudian ditanya, siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban yang mengembalikan kecerdasan kaumnya. Jawaban yang mematikan semua hujah-hujah yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyembah berhala-berhala tertentu. Apakah yang sifatnya terbuat dari pohon, apakah yang sifatnya terbuat dari batu dan sejenisnya. Semua berhala yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ente kalau mau bertanya jangan tanya kepada saya, coba tanya yang besar itu. Coba tanya kepada patung yang besar yang dimana di tangannya itu terdapat kapak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di ganeza tersebut. Ente coba tanya dengan patung yang besar itu. Karena boleh jadi yang melakukannya adalah patung yang besar. Seketika semua orang-orang yang ada di ganeza tersebut terdiam. Ya bagaimana mungkin kita? Bagaimana mungkin kita ini orang yang masih berakal sehat, wahai Ibrahim? Bagaimana mungkin kami berbicara dengan patung? Bagaimana mungkin kami berkomunikasi dengan patung? Tidak akan mungkin, mustahil, akal sehat tidak akan mungkin sampai ke sana. Dan demikianlah jawaban dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua konsep atau hujah yang dibangun untuk seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat lemah. Itu adalah merupakan hujah yang tidak memiliki dasar kekuatan yang sangat kuat untuk seseorang berpaling daripada Allah dan kemudian mendatangi berhala-berhala tertentu. Ya sebagaimana yang kita dapatkan sebuah potongan video. Bagaimana kuburan-kuburan yang selama ini dikeramatkan, kuburan-kuburan yang dianggap sakti, kuburan-kuburan yang dianggap bisa mendatangkan mudarat dan menghilangkan mudarat dan bisa mendatangkan manfaat, ketika banjir, kuburan-kuburan tersebut tidak bisa menghentikan lajur air tersebut untuk menggenangi kuburan tersebut. Kuburan tersebut tidak bisa menghilangkan mudarat dari dirinya. Kuburan tersebut tidak bisa menghilangkan air, tidak bisa kemudian menjauhkan air dari tempat kuburan tersebut. Mana akal sehat dan mana kesaktian kuburan-kuburan tersebut? Tidak ada, ikhwan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban aya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun." Apakah mereka mengira diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan malaikat, begitu pula dengan para nabi, arbaban, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, aya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kepada para malaikat saja dan kepada para nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk beribadah kepada mereka, istighatsah kepada mereka, berdoa kepada mereka. Apakah mereka, para nabi itu masih hidup atau sudah meninggal? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada mereka, berdoa kepada mereka?
Kalau kepada dua makhluk yang mulia, yang agung ini, para malaikat dan para nabi, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperintahkan untuk beribadah kepada dua makhluk ini, maka bagaimana lagi dengan kuburan-kuburan yang tidak jelas? Tempat-tempat yang dikatakan keramat, tempat-tempat yang dikatakan bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Wallahu musta'an ikhwan, wallahu musta'an. Apakah seperti ini akal yang cerdas, akal yang sehat, orang yang memiliki kecerdasan, kepintaran, menjadikan kuburan tertentu, tempat-tempat tertentu, berhala-berhala tertentu, arbaba min dunillah, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duni, fala yamlikuna kashfa ad-dur 'ankum wa la tahwila." Katakan kepada mereka Muhammad, sesungguhnya ya kepada orang-orang yang mereka menyangka selain daripada Allah Subhanahu wa taala bisa, ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa menghilangkan mudarat dari mereka dan bisa mengganti mudarat itu menjadi kebaikan. Katakan kepada mereka, apakah ada sesembahan selain daripada Allah yang bisa melakukan hal demikian? Kuburan ini yang kalian anggap sakti, yang kalian anggap keramat, yang kalian anggap ini bahwasanya di sini tempat berdoa, tempat istighatsah, tempat bertawassul, tabarruk. Ketika datang banjir, maka kuburan ini tidak bisa menghilangkan air tersebut, tidak bisa menghalau air tersebut. Terakhir, statement closing dari apa yang kita sampaikan, tinggalkan semua peribadatan selain daripada Allah. Kalau ada yang mengajak Anda kepada kuburan tertentu, berdoa di kuburan tertentu, istighatsah, tawassul, apapun jenis bentuk ibadah di kuburan, jangan kalian pernah dengarkan. Karena mereka adalah penipu. Dan sufi semuanya penipu. Sufi adalah biang keladi banyaknya umat ini terjatuh dalam kesyirikan. Berdoa selain daripada Allah, mengagungkan kuburan. Sufi kerjaan mereka. Dengan tujuan hal tersebut adalah ingin menguras harta-harta kaum muslimin. Dan dengan tujuan tersebut mereka ingin dimuliakan, diagungkan, sehingga ya nantinya suatu saat kita akan memalingkan ibadah selain daripada Allah kepada orang-orang sufi yang banyak melakukan kerusakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, ya kalau mereka mengajak kepada ibadah ke kuburan, melakukan ritual-ritual tertentu di kuburan, membaca tahlilan, yasinan, apapun bentuknya ibadah-ibadah yang dilakukan di kuburan, jangan pernah kalian percaya. Walaupun mereka mengatakan saya adalah habaib keturunan Nabi SAW, saksikan mereka adalah pendusta dan pembohong yang mereka harus tinggalkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.